好，大家早上好。大家今天早上用餐了吗？Teman-teman pagi ini sudah pada sarapan? 今天早上 pagi ini ya, 都用餐了吗？Semuanya sudah makan? Oke, 好大家这个星期过得怎么样？Teman-teman minggu ini melewatinya dengan bagaimana? 过得怎么样ya? Melewatinya dengan bagaimana? Artinya apa kabar ya? Teman-teman boleh respon di chat ya sambil latihan cara jawabnya seperti apa sampai saya buka materi minggu lalu. 我记得上星期是到了那个把 ya, nih. Minggu lalu kita sampai pak ya. Oke, saya buka materi dulu. Ya, halaman 55 ya, 55. Oke, 我们到了语法 kita sampai grammar yang bahas tentang pak. 来，我们看一下，OK，大部分都用餐了呀，rata-rata sudah pada makan, pada sarapan ya. 好的，好吧，ya Ibu Renawati ya katanya 吃了 pisang goreng ya. 好，炸香蕉是吧？pisang goreng ya. Oke, 来我们看一下pak 字句. Jadi kita lihat dulu kalimat yang pakai pak. Sekali lagi pak ini adalah partikel ya, karena kalau kita mau artikan ke bahasa Indonesia memang dia di dalam kalimat tidak diartikan juga ya, tidak ada arti, tapi fungsinya adalah menarik ke depan si objek dan ciri-cirinya adalah si subjek mengenakan action kepada si objek dan ada result ya, itu ciri-cirinya. Dan memang ada beberapa kalimat yang harus kudu pakai pa. Kalau tidak pakai pa itu dia tidak bisa diungkapkan seperti itu ya. Nah, kita coba lihat ya. Yang penting teman-teman ingat dulu pattern-nya. Pattern-nya adalah subjek plus pa plus objek plus verb baru ada result ya. Teman-teman kita kemarin sudah belajar 3 format basic, benar nggak? Sama dengan hari Sabtu ya. Jadi 3 format basic dalam contoh-contoh kalimat pak. Benar yang hari Minggu sama dengan yang hari Sabtu. Oke, sambil saya lanjut dulu ya. Jadi oke, tuh benar ya. Nah, fungsi pa-nya teman-teman seperti yang kita bahas bahwa harus ada efek ya sama si objek. Dan saya ada kasih contoh beberapa di modul kita. Misalnya saya makan nasi, ya sudah. Kalimat ini standar ya, biasa aja. Info bahwa saya makan nasi. Tapi kalau saya sudah menghabiskan nasi, bahasa Indonesia ngomong gitu ya. Nah, bahasa Mandarinnya, 我把饭吃完了. Artinya kita memberikan info kepada orang yang dengar bahwa saya makan nasi dan efeknya si nasinya sudah habis gitu ya. Nah, terus contoh kalimat yang di bawahnya lagi, 妹妹把咖啡喝完了. Jadi adik perempuan menghabisin kopi. Menghabisinnya dengan cara minum, makanya 喝完. Kalau yang di atas, menghabisinnya dengan makan, sehingga kita pakai 吃完. Dan masih banyak contoh kata kerja plus result ya. Jadi 吃完, 喝完, 做完, selesai dikerjakan. Masih banyak yang lain, nanti teman-teman akan ketemu bentuk verb plus result di dalam bahasa Mandarin yang kadang-kadang mengubah si arti kata kerja itu sendiri ya. Jadi akan bisa jauh berbeda. Ada yang sangat jauh berbeda ya. Nanti kalau kita ketemu, kita bisa lihat. Oke, sekarang sebagai kita review, teman-teman boleh lihat bagian bawah, tentukan apakah kita perlu pakai pa atau tidak untuk 4 kalimat ini. 同学们，我们看一下, kita lihat ya teman-teman, kita lihat 4 kalimat ini apakah perlu pakai pa atau tidak. Oke, saya langsung nunjuk volunteer, jadi teman-teman bisa sambil latihan, yang nggak tunjuk tangan juga boleh jawab di posisi masing-masing ya. 来，我们开始, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Oke, ada Ibu Wiriani yang sudah tunjuk tangan, saya unmute. 上好，老师。
早上好，早上好。来看一下第一个句子，kalimat pertama, saya sedang tidur. 需要用把吗？需要 itu perlu ya，不需要。不需要。OK，你要翻译一下吗？我在睡觉。好，我在睡觉，很好，谢谢你，很谢好。谢老师。不客气，再见。Oke, saya tulisin ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bilang 需要itu perlu gitu ya. 需要. Kita udah belajar kata 需要，需要用itu memakai, menggunakan ya. 需要用把 mah. Artinya perlu pakai pa nggak gitu ya kalau kita translate. Nah, perlu pakai pa nggak? Nah, kalau misalnya perlu kita jawabnya 需要。不需要 berarti tidak perlu ya. Teman-teman sudah tahu cara jawabnya untuk misalnya kalau tidak perlu kita bilang 不需要 tidak perlu. Saya sedang tidur. 我在睡觉. Ya, kalau di sini memang begitu ya, 没关系. 我在睡觉, saya sedang tidur dan kalimat ini tidak perlu pakai pa. 好，再来是第二个句子 kalimat kedua. 我们看一下. Berikutnya ada Oke, Ibu Rinawati, saya unmute ya. 早上好，老师。早上好，来看一下第二个句子 kalimat kedua. 第二个句子不需要用把。不需要用把 OK， 你要翻译一下吗？可以。我看电视了。我看电视了。好，谢谢您，很好，再见。谢谢老师。不客气，再见。Ya, jadi kalimat kedua juga tidak perlu pakai pa ya. Saya tulisin dulu untuk translatannya. Yang kedua, saya tulis di sini ya, biar tidak terlalu penuh. Wow. Kan. 电视. Ya, atau teman-teman mau tambahkan 我已经看电视了 juga boleh ya. Saya sudah nonton TV ya. 我已经看电视了. 已经 itu dia kayak tambahan dan penekanan bahwa sudah gitu ya. 我已经看电视了 juga boleh ya. Misalnya mamanya tanya sama anaknya, 你今天看电视了吗？ hari ini kamu udah nonton TV gitu ya. Terus anaknya bilang, oh mama, 我看电视了，我今天看电视了 misalnya ya, saya hari ini sudah nonton TV. 好，再来，我看了电视 boleh Pak Charles. Jadi penekanannya lebih ke kata kerja sehingga sesudah kata kerja kita tambahin le, itu nggak masalah. Jadi gaya ngomong ya bahwa menekankan, iya saya hari ini sudah nonton. 我看了电视 itu lebih kalau teman-teman udah mulai dapat feelingnya, rasanya beda memang. Penekanannya memang di kata kerja. Kalau begitu le-nya ditaruh di belakang kan. Jadi 我看了电视. Oh, saya sudah nonton. Misal, 今天你看电视了吗?怎么了? Gitu ya. Hari ini kamu udah nonton TV belum? Terus orangnya bilang, kenapa emangnya? Oh, 我今天早上看了电视. Oh, saya pagi ini nonton TV. Oh, 你看新闻吗? Kamu nonton berita nggak gitu ya? Misalnya contoh beritanya ada orang yang kita kenal. Jadi orang yang tadi itu tanya, kamu nonton TV nggak hari ini gitu ya? Terus dia jawab, oh ya, 我看了电视啊. Oh, 但是没看新闻. Oh, tapi nggak nonton berita. 怎么啦? Kenapa gitu ya? Misalnya kayak gitu. Itu boleh ya. 我看了电视 juga boleh. Oke, 我们看一下第三个句子 kalimat ketiga. 需要用把吗? Perlu nggak sih pakai pa? Berikutnya, oke, ada Ibu Judi kemarin malam sudah ya? Saya kasih kesempatan dulu ya buat yang lain ya. Ibu Friska, saya unmute. 老师早上好。早上好，来第三个句子需要用把吗？不需要。不需要，好，那你要翻译一下吗？好，可以。我洗了手。我洗了手，好呀，我洗了手。
Kalau teman-teman mau pakainya 我洗手了 juga boleh ya. Oke. Cuma kalau yang kayak gini, pokoknya intinya kata kerja, habis itu ada le. Penekanannya benar-benar mau kasih tahu orang penekanannya di kata kerja ya. Jadi yuqi itu penekanan bahasanya lebih di kata kerjanya. 我洗了手. Ah, 我洗了手. 我洗手了 boleh? Boleh. Baik, 我洗手了. Oke, 再来第四. Jadi yang ketiga itu tidak perlu pakai pak ya. Nah, yang keempat, saya lanjut ya, kalimat keempat berikutnya. 谢谢 Friska, 再见. Saya lanjut ya, ada Alice. Alice, saya unmute. 你好，老师你好，你好，早上好。来看一下好，第四个句子。第四个句子, kalimat keempat, ini 需要用什么？需要需要，好的。需要。来翻译一下，boleh di translate？我把手洗干净了。谢谢，我把好，手洗干净了，谢谢。谢谢老师，不客气，再见。我再见。把手洗干净了。Oke. Yang keempat ini kudu mesti pakai pak ya. Kalau nggak pakai pak, rada bingung sih ya. Mau ngomongnya seperti apa. Nah, itu yang maksud saya ya. 我把我的手洗干净了. Boleh pak. Cuman paknya pakai B ya. Mungkin ini salah ketik aja. 我把我的手洗干净了. Boleh. Saya sudah mencuci bersih tangan saya. Boleh ya. Tangan saya ya. 我的手. Boleh. 我把我的手洗干净了. Saya sudah mencuci bersih tangan saya. Kelihatannya sudah lumayan ya, yang jawab ini semuanya sudah benar. Berarti harusnya pengertian untuk kalimat Pak sudah bisa dikatakan 80%, 90% ya. Atau bahkan mungkin sudah 100%. Oke, silakan yang mau screenshot dulu. Bukan ya yang ketik. 老师, kalau pakai 正在 boleh, Ibu Yuli ya, yang tadi sedang ya. Ya, ini. Kemarin malam saya bilang boleh pakai 正在. Karena sebenarnya 在 yang ini, yang artinya sedang, ini adalah singkatan dari 正在ya. Tapi tulisannya ZHENG ya. Harus ada H. 正在, sedang. On progress ya, sedang. Boleh. Kalau mau lengkap boleh ya. 我正在睡觉. Saya sedang tidur ya. Oke. 再来 pertanyaan dari Ibu Judi ya. 做完 dengan 做好 boleh salah satu ya. Ya, kalau 做完 lebih ke maksudnya selesai, finish. Jadi kerjaan itu udah selesai kita kerjakan. Kalau 做好 itu misalnya beres ya. Jadi memang hampir-hampir mirip. Dan ini boleh dikatakan sinonim ya. Tergantung orangnya lebih prefer pakai yang mana. Jadi boleh katakan sinonim 做完做好. Kalau pekerjaan yang memang bisa selesai, mungkin selesai dalam arti konkretnya itu selesai gitu ya. Nah, kita bisa bilang 做完. Misalnya kayak pekerjaan yang ada urutan, maksudnya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya, itemnya, nah bisa kita bilang 做完. Tapi kalau pekerjaan yang konkret, abstrak ya ibaratnya udah selesai, finish, dan tidak dihitung 1, 2, 3, kita bisa bilang 做好, seperti itu ya. Oke. Kayak kita 包饺子 misalnya kita bungkus pangsit gitu ya, pangsitnya kita targetnya 50. Nah, itu bisa kehitung. Nah, mungkin orang akan bilang 做完, artinya sudah finish 50. Nah, tapi kalau misalnya pekerjaan kantor yang namanya assignment, kita bilang beres ya, satu kesatuan, itu mungkin akan bilang 做好. Jadi tergantung konteks ya, Ibu Judi. Oke, saya lanjut. Pertanyaan dari Stefani ya. 老师, kenapa nomor 2 nggak perlu pakai pak? Nomor 2 karena nonton TV, TV-nya tidak ada efek apapun. Kita nontonin dia juga nggak bergerak. Itu maksudnya Stefani. Kalau yang keempat, saya cuci tangan, terus terjadi efek tangan saya bersih. Jadi efek terhadap tangan saya ketika saya cuci adalah jadi bersih.
Patokan pa bukan sedang ya, teman-teman. 不是, bukan sedang. Sedang itu adalah 已经, sorry, sedang adalah 正在. Sedang itu adalah 正在. Tapi patokan pa bukan sedang. Teman-teman boleh lihat lagi, persis di halaman ini ada poin 1 dan 2. Apakah tindakan tersebut memiliki pengaruh terhadap objek tersebut? Ya, jadi cek apakah ada perubahan yang terjadi sama si objeknya. Boleh saya ambil contoh pertanyaan nomor 2. Saya sudah nonton TV, seperti yang tadi saya contohkan ke Stefani. Oke, objeknya adalah TV. TV-nya pas kita nontonin dia bergerak nggak? Enggak. Kita nonton dia juga diam, ya kan? TV-nya pas kita nontonin, TV-nya habis nggak? Maksudnya benda TV itu habis nggak? Nggak ada efek apapun yang terjadi sama TV. Jadi tidak perlu pakai pak. Itu satu. Yang kedua, pengaruh itu penting. Kalau udah nggak ada pengaruh ya pasti nggak ada pentingnya gitu ya. Nah terus yang ketiga, pertanyaan Bu Judi kan, boleh nggak nomor 3 pakai pak? Boleh. Tapi kita bilang perlu nggak? Nggak perlu, karena kalimat ini juga bisa kalimat direct aja, nggak perlu pakai pak. Kenapa? Bukan poinnya sedang ya. Saya takut teman-teman salah paham. Sedang itu adalah 正在. Dan bukan karena ada sedang kita pakai pak. 不是. Karena ada efek terhadap objek yang kita kenakan action. Nomor 4 kudu pakai pa. Kenapa? Karena kita kenakan action terhadap tangan kita. Efeknya apa? Tangan kita bersih. Sampai di sini jelas? 清楚吗? Jadi bukan patokannya sedang ya, 不是, bukan. Sampai sini oke. Makanya kenapa saya list down kapan sih kita pakai pa. Mungkin teman-teman bilang, sudahlah ya, kalimatnya simple-simple, yang penting dia ngerti, saya ngerti gitu ya. Ya, nah untuk bantu teman-teman supaya pikir, lalu ini saya perlu pakai pa nggak ya? Nah, 2 poin yang teman-teman bisa tanyakan ke diri sendiri ketika, oh ya, saya perlu pakai pa nggak sih dalam kalimat ini? Saya cuci tangan. Di nomor 3, tidak tahu ya, cuci tangannya bersih nggak? 我不知道. Jadi, 我洗了手. Iya, cuci tangan. 你知道干净吗? 不知道, karena tidak dikasih tahu gitu ya. Saya nggak tahu efeknya seperti apa. Yang keempat, kalau misalnya kita baca kalimatnya, kita tahu efeknya bersih ya, pengaruhnya bersih gitu. Ya, jadi bukan patokannya sedang, 不是 ya. Kita lanjut. Kalau memang sudah jelas, ini saya mau ganti file, sudah di screenshot ya. Saya mau ganti ke format pa yang belum selesai ya. Biar saya selesaikan dulu satu-satu supaya lebih rapi ya. Oke, ini sudah beres. Minggu lalu sampai format ketiga ya. Nah, teman-teman bisa lihat berikutnya. Format yang saya kasih pun ini bersifat dasar, basic ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya nanti ketemu lagi beberapa contoh yang lain, itu sah-sah saja. Bahkan ada banyak pengembangan yang sampai kalimatnya panjang ya. Nah, tapi utamanya bagi teman-teman yang benar-benar basic, saya berharap basic pattern-nya dapat dulu. Terus kenapa kita pakai pa-nya, teman-teman ada alasan seperti yang tadi saya jelasin ya. Makanya kenapa saya kasih latihan, kita perlu nggak sih pakai pa? Oh, ini boleh pakai pa, boleh enggak. Tapi yang perlu, yang tadi kalimat terakhir, kalimat keempat itu kudu. Perlu gitu ya pakai pa. Oke, 我们看一下。Oke, jadi format keempat ya, kalimatnya saya hapus karena itu contoh buat kelas kemarin. Saya ajak teman-teman kita bikin kalimat baru saja ya. Oke, saya lanjut ya. Format yang keempat adalah subject plus pa, plus object, plus verb, plus result. Ini yang sangat sering kepake ketika pakai pa ya. Kita lihat contohnya tadi sebenarnya udah banyak ya. Kayak tadi, 我把我的手洗干净了 ya. Saya mencuci tangan saya dengan bersih. Si-nya verb,
kancing adalah result ya, hasil dari si kata kerja itu akhirnya tangan kita jadi bersih, itu maksudnya. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Oke. Atau mungkin teman-teman mau kasih contoh boleh. Saya minta yang simple dulu ya teman-teman, mempertimbangkan banyak teman kita yang memang mulai dari basic banget supaya tidak terlalu sulit gitu ya. Saya mau yang basic dulu, artinya teman-teman sudah paham yang basic, baru nanti ya kalau kita ada kesempatan kita boleh pengembangan. Oke, bentar, saya contoh. Kasih contoh verb plus result. Contoh kalimatnya. OK， 我把书看完了。好，我把书看完了。我把书看完了ya. Di sini kan-nya artinya baca ya, karena buku. Shu adalah buku ya. Shu adalah buku. Jadi, 我把书看完了 ini kalimat juga akan sering kita pakai, misalnya, oh ya saya sudah selesai membaca buku ya. Wan di sini finish, selesai ya. Saya sudah selesai membaca buku, oke? 再来 kalimat kedua, oke, 我把门关起来了, oke? Saya izin ya ganti subjek ya, biar nggak 我 terus ya. 弟弟把门关起来了。弟弟把门 pintunya tadinya kebuka. Setelah kita kenakan action, setelah si Titi kenakan action menutup, akhirnya hasilnya apa? Resultnya adalah si pintunya tertutup. Itu maksudnya ya. Jadi saya cuma bisa kasih perumpamaan yang seperti itu. Ibaratnya teman-teman kayak nonton satu video singkat, tadinya pintunya kebuka. Karena si Titi kenakan action sama si Men gitu ya, melakukan aksi terhadap si pintu, akhirnya pintunya hasilnya jadi tertutup. Kuan di sini artinya tutup. Kuan qilai berarti sudah ditutup posisinya ya. Titi pamen kuan qilai le ya. Jadi kalau kita artikan adik laki-laki menutup pintu. Kalau teman-teman lihat, oh di arti bahasa Indonesia nggak terlalu ada efek. Iya benar, memang nggak ada. Makanya saya bilang pa-nya ini memang kita mau artikan tuh meo tidak diartikan dianya ya, tapi fungsinya begitu ya. Adik laki-laki menutup pintu. Kalau ini kan saya sudah selesai membaca buku ya, jadi bukunya sudah selesai saya baca. Oke, 2 kalimat cukup ya. Saya lihat ada beberapa teman-teman yang masih kasih contoh. Kalau Oke, tadi sampai Wiriani ya. Ibu Rinawati, 我把妹妹洗澡了. Ini kita nggak ngomong begitu sih Ibu ya. Jadi Ibu maksudnya mau bilang bahwa saya bantu, maksudnya kayak mandiin adik perempuan gitu ya maksudnya ya. Nah, untuk konteks ini kita nggak bilang pa sih. Jadi pa itu lebih apa ya? Dikenakan action dan terjadi perubahan. Nah, kalau ini berarti kayak bantu adik mandi ya, misalnya adik perempuannya masih kecil gitu ya, kita bantu mandiin, kita akan bilang 我给 atau 我帮妹妹洗澡. 我帮妹妹, jadi saya bantu ya. Biasanya tidak pakai pa ya. Karena itu kayak semacam kita bantuin dia mandi. Harusnya dia bisa punya kemampuan mandi maksudnya ya. Oke. Atau 我给妹妹洗澡了. Kalau kita punya binatang peliharaan, misalnya anjing kita nih, kita mandiin sendiri. Nah, 我给小狗洗澡了. Jadi maksudnya mandiin si anjing ya. 不是没有用把 tidak. 再来是师傅把功夫剑法传授给我. 剑法是什么？把 sikit. 把功夫剑法传授给我 itu benar ya, diturunkan ke saya.
Jianfa ini mungkin maksudnya nama kungfunya ya Pak ya. Kalau nama kungfu saya tidak paham ya. Oke, tapi format kalimatnya benar Pak Sigit ya. 师傅把功夫传授给我. Oh, 剑法. Oke, 剑. Nah, ada 4 ya. 剑法, jurus pedang maksudnya. Oke. Ya, 师傅把berarti kebalik ya Pak. 剑法功夫 harusnya. Ya, pantasan agak bingung. Jadi kebalik Pak formatnya ya. 师傅把剑法功夫 jurus pedang, kungfu jurus pedang, kita translate-nya adalah 剑法 kungfu ya. 剑法-nya dulu baru kungfu ya. Kebalik Pak. Jadi 师傅把剑法功夫传授给我. 传授 adalah verb, terus 给-nya adalah kepada, 我-nya saya, dan ini adalah format kalimat yang ketiga ya. Subjek plus pa plus objek, habis itu verb plus 给, habis itu orang ya. 给我 kepada saya. Oke. Saya lanjut ya. 他把字写他把字写好了呀，谢谢Ibu Elis ya. 他把字写好了, dia sudah selesai menuliskan huruf ya. Oke. Kelihatannya dari contoh teman-teman sudah banyak yang paham ya. 我把漫画 ya, Ibu Yuli sekali lagi kalau memang pakai modal ya, modal su tambahan kata, maka ini saya tulis di sini ya. Sekalian mungkin buat teman-teman yang, Laoshi, saya udah paham nih yang basic, saya mau tambahin beberapa kata tambahan. Nah, posisinya di mana? Misalnya contoh teman-teman mau tambahin ijing. Nah, mau tambahin ijing sudah gitu ya. Lalu saya tambahin di mana, kan basicnya subjek plus pa plus objek gitu ya. Nah, ketika ada tambahan kata seperti ini, maka teman-teman perlu ditambahkan di sesudah subjek ya. Jadi subjek plus ijing plus pa plus seterusnya. Itu udah sama. Jadi kalau ada yang tambahan kata, nanti kita akan bahas juga di buku kita, di materi kita, ada tambahan kata yang sering dipakai barengan dengan Pak. Itu kudu harus ya ditaruh di belakang subjek. Sehingga kalimatnya Ibu Yuli harusnya 我已经把漫画看完了. Ya, 我已经把漫画看完了. Ya, ini masuk ke format kalimat keempat. Saya jadikan contoh ya, jadi teman-teman juga bisa paham apa yang saya maksud dengan tambahan kata itu perlu ditaruh di belakang subjek. Ini izinkan saya untuk hapus ya, biar cukup. Nah, kita lihat kalimat ketiga. Jadi wo ya, oke. Wo izin pak ya. Sama, manhua. Manhua itu adalah komik ya. Manhua. Kan wan le, ya sama kayak yang atas ya. Sudah selesai dibaca. Saya sudah selesai membaca komik. Saya sudah selesai membaca komik ya. Seperti Pak nomor 1 ya, Laoshi. Iya, betul. Maksudnya Ibu Limpe mungkin kata kerjanya sama ya. Iya, kata kerjanya kebetulan sama karena manhua komik ya. Sesuatu yang dibaca. Buku juga jenisnya sama dibaca. Cuman Ibu Yuli dia pakai ijing terus taruh posisinya salah sehingga saya koreksi ya. Jadi patokannya teman-teman kalau ada tambahan kata-kata itu harus ditaruh sesudah subjek. Itu harus dan kudu. Ya, karena dia berdiri sendiri dan memang harus ditaruh sesudah subjek ya. Seperti pertanyaan dari iPad, ini mungkin lupa ganti nama ya. Sorry ya, saya jadinya cuma bisa sebut iPad, nggak bisa sebut nama. Kalau izin taruh sesudah objek boleh nggak, Laoshi? Nggak bisa Ibu. Sorry ya, ini Bapak atau Ibu ya. Nggak bisa. Jadi kudu harus ya, harus taruh sesudah si subjek ini. Karena saya nggak pernah dapat kalimat 我把漫画已经看完了没有，我已经把漫画看完了. Saya sudah selesai membaca komik. Ya, semoga
patokan yang saya berikan bisa jadikan tips ya buat teman-teman kalau mau tambahin kata tambahan, itu harus kudu ditaruh di belakang subjek. Oke ya, silakan kita akan lanjut ke nomor 5. Format kalimat yang kelima, subjek plus pa plus objek plus verb plus cheng plus noun. Biasanya sih belakang noun ya, benda. Kita lihat ya, jadi kita ada satu format yang dia verb-nya plus cheng menjadi. Ya, contoh. Misalnya, oke. Kita kasih variasi kalimat ya. 请你把 misalnya apa ya? 把这袋米分成2半. Oke. Saya berusaha kasih kosakata yang baru, jadi teman-teman tambahan kosakata ya. Formatnya tetap sama teman-teman ya. Qing ini artinya tolong. Nah, boleh kita pakai ada kalimat-kalimat minta tolong itu banyak banget, kita akan pakai pa. Qing ni, tolong kamu, subjek ya. Terus plus pa. Ini ada bendanya. Ce tai mi. Tai ini bungkus ya. Mi itu beras. Jadi sebungkus beras ini. Oke, saya ganti warna biar gampang. Sebungkus beras ya. Mungkin yang ukuran 5 kilo gitu maksudnya ya. Cetai mi. Mi itu beras. Fen di sini bagi, kata kerja. Bagi menjadi fen cheng 2半. 2半berarti 2 bagian ya. Nah, dibagi 2 gitu ya. 2 bagian. Fen cheng 2半. Jadi mungkin dia kasih satu karung beras yang ukuran misalnya 5 kilo. Nah, terus dia kasih tahu orangnya, 请你把这袋米分成2半, berarti bagi 2. Mungkin mau dibagi ke 2 orang maksudnya ya, 分成2半. Ini contoh yang pakai 成 ya. 再来我们再看一下 contoh yang berikutnya dengan kata kerja yang berbeda, misalnya kayak kemarin di hari Sabtu kita ada bilang memotong ya. Misalnya, papa, pa. Tankau, apa itu tankau teman-teman? 切成3 块. Oke, ini saya nggak cukup ya, sebentar. 3 块. Tankau adalah kue tart. Kue basah ya. Kue basah itu tankau. Kalau biskuit itu kita bilang pingkan karena dia kering. Puyang. Kalau ini kue. Kue apa saja ya, nggak perlu kue tart sebenarnya. Kue basah, kue bolu. Itu semua kita bilang tankau. Tannya telur. Kau itu artinya kayak nian kau ya, kue keranjang ya, semua yang kue-kue basah itu kita bilang kau. Cie di sini potong, kata kerja ya, verb. Cheng menjadi, teman-teman boleh lihat sambil lihat formatnya dicocokin ya. Cheng menjadi, nounnya adalah 3 kuai. 3 kuai itu 3 potong. 3 kuainya adalah potong, potongan. Cie cheng 3 kuai. Menjadi 3 potongan. Ini contoh untuk kalimat format yang kelima. Mungkin bisa jadi di sehari-hari juga tidak akan kepakai semua format ya. Yang rata-rata akan sehari-hari pakai mungkin lebih banyak kan ini. Sama fang zai. Teman-teman masih ingat ya, minggu lalu kita ada bahas tentang fang zai yang ini. 请你把书放在桌子上，请你把书放在桌子上，请你把衣服挂到衣柜里. Kita mau minta tolong orang ngapain, taruh ini, taruh itu gitu ya. Itu akan sering kepakai. Fang zai, taruh di. Jadi yang sering-sering kepakai itu
saya rasa yang kayak taruh di mana, taruh di sini, taruh di situ ya. Kalau teman-teman mau kasih perintah ke orang untuk naruh barang, atau yang ini, format yang keempat, di mana kita mau kasih tahu orang misalnya, oh saya sudah selesai baca buku, saya sudah tutup pintunya, saya sudah baca selesai komiknya, gitu ya, saya sudah selesai mengerjakan PR-nya, seperti itu ya. Kalau ini mungkin agak jarang ya, dengan kata kerja yang memang juga terbatas ya, 分成 dibagi menjadi, dipotong menjadi, ditranslate menjadi. Misalnya contoh, 请你把这个句子翻译成汉语，汉语 ya, 汉语 bahasa Mandarin. Jadi tolong kamu translate kalimat ini menjadi bahasa Mandarin ya. 翻译成 ditranslate menjadi. Silakan yang mau screenshot. Silakan teman-teman. Oke, iya, cake ya. Jadi kue, tankau itu kue secara umum sebenarnya. Kue basah ya, teman-teman. Kalimat dari Wiriani, mama apa? 分和鸡蛋做成粉和鸡蛋 粉 ya tepung dan telur 做成蛋糕了 boleh ya, ini kalimatnya boleh ya, 做成 dibuat, dibikin menjadi kue gitu ya, tepung dan telur 粉和鸡蛋 好 ini benar ya kalimatnya, formatnya juga sudah benar. Oke, 再来 kalau memperbaiki baju yang sobek menjadi baru lagi, itu akan jadi yang kayak gini, Ibu. Nomor 4 contohnya. Ya, jadi mama apa? Ifu. Feng hao le. Feng itu artinya jahit. Feng hao le. Jadi sudah selesai dijahit, maksudnya ya pastinya bajunya ada yang sobek ya, baru dijahit gitu ya. Po de ifu, kalau mau lebih jelas bahwa bajunya yang sobek ya. Po itu artinya sobek. Po itu ifu. 缝好了 artinya sudah selesai dijahit. Itu kalimat Ibu Judi maksudnya ke yang keempat ya. Oke, saya lanjut dulu. 请你把这大包的东西分成2包小包子. Boleh ya, Ibu Elis ya. Bagus kalimatnya, 很好. Itu masuknya ke yang kelima. 分成ya, dibagi menjadi. Ya, jadi teman-teman bisa mau kasih perintah orang, oh ya udah bungkusan ini dibagi menjadi misal 3, dibagi menjadi 4. Nah, itu kudu mesti pakai pa. Nggak bisa tidak pakai pa ya, bingung gitu ya. Oke. Ini ada Ibu Hani ya, baru join. Ya, nggak apa-apa, Ibu ikutin dulu ya. Ini kita udah berjalan. Ibu ikutin dulu, memang ada rekamannya. Sambil ikutin dulu ya. Nanti bisa lihat-lihat juga dari rekaman yang sebelumnya. Ya, kalau yang minggu depan adalah lanjutannya, Ibu. Ya, oke. Itu yang bisa saya jelasin tentang Pak. Kira-kira sampai di sini oke? Ya, teman-teman juga yang masih bingung-bingung ada? Kalau masih bingung-bingung, boleh ini ya, kasih tahu ya kebingungannya di mana. Patokannya sih yang tadi ya, yang ada di materi, bahwa terjadi efek nggak sama si objek. Terus teman-teman juga nggak usah pusing, karena ini bukan bagian besar dari grammarnya si bahasa Mandarin, cuma memang sehari-hari itu pakai pa. Dan apalagi kayak kalimat permintaan ya, misalnya kamu mengapakan sesuatu sehingga sesuatu ini berubah, nah itu kudu mesti pakai pa. Misalnya, 请你把这个东西搬到我的房间. Misalnya ya, tolong kamu pindahkan barang ini ke ruangan saya. Itu perlu pakai pa ya, seperti itu. Oke, jelas ya. 好，谢谢 responnya ya. Thank you buat responnya. Saya lanjut ke materi kita. Iya, Pak Edi baru join ya, nggak apa-apa. Ikutin dulu ya, Pak. Ini memang kita sudah berjalan dari tahun lalu. Nah, nanti mungkin sesuai rencana panjang ada pengulangan. Nah, Bapak mungkin ikutin dulu ya, dapetin dulu kosakatanya. Nanti kalau ikut pengulangan mungkin bisa melengkapi puzzle-puzzle yang memang belum dapat ya. Oke, saya lanjut dulu ya.
Nanti ikutin dulu sih, nggak apa-apa sambil dapatin kosakata ya. Kalau memang keburu atau ada waktu, boleh review dari rekaman-rekaman yang sudah ada. Oke, kalau ini beres, kita yuk lanjut ke materi buku kita. Oke. Kita lihat lagi materi kita tadi halaman berikutnya ya. Oke, halaman berikutnya ini yang saya kasih contoh verb plus result. Jadi dalam bahasa Mandarin itu ada kata kerja yang begini. Kalau mungkin bahasa Indonesia nggak ada ya. Nah, bahasa Mandarin kita ada he wan, he minum, wan itu habis gitu ya. Nah, he wan berarti dihabisin tapi caranya pakai minum. Sehingga semua minuman yang kita habisin kita akan pakai kata kerja he wan. Misal, 我把咖啡，我把牛奶，我把水，我把汽水，汽水 itu air soda，我把果汁jus buah 喝完了 ya， 喝完 selesai maksudnya habis tapi habisnya karena diminum sehingga depannya adalah minuman ya, objeknya adalah minuman-minuman. Kemudian yang kedua, 吃完kalau bahasa Indonesia kita juga bilang menghabisin ya. Misalnya saya sudah habisin makanan saya. Nah, menghabisinnya itu di situ perlu pakai kata kerja 吃 plus 完 habis atau selesai ya. Contohnya 我把蛋糕吃完了 ya, saya sudah habisin kuenya. 我把面吃完了, saya sudah habisin mie-nya. 我把apa lagi ya? 我把葡萄吃完了, 葡萄 itu anggur, 吃完了, saya sudah habisin anggurnya. 再来 kita lanjut. 拿起来itu ngangkat ya. 请你把我的东西拿起来. Tolong ya, kamu bantu angkat barang saya, 我的东西. Na artinya ngambil ya. Cilai itu artinya arahnya ke atas. Sehingga na cilai jadi satu frase artinya mengangkat ya, mengambil sesuatu dinaikin ke atas. Namanya na cilai. 再来第四是放下去. Taruh gitu ya. 放下去, taruh. 放 itu taruh, 下去 artinya arah ke bawah. Sehingga ya rata-rata ya barang itu taruhnya ke bawah. Nah, kemarin di malam ada yang tanya, Laoshi kalau bagasi kan naruhnya ke atas gitu ya ketika kita naik pesawat. Nah, itu kita bisa bilang, misalnya teman-teman nih lagi di pesawat mau suruh orang taruh bagasinya ke atas. 请你把我的行李放上去. 放上去 ya. Shangnya atas, 放上去. Boleh, kalau posisinya. Jadi gini, kata kerjanya tetap sama, taruh. Cuman posisinya maksudnya arahnya itu gimana? Kalau arahnya taruhnya ke atas, kayak kita taruh barangnya itu taruhnya ke atas ya. Nah, kita bisa bilang, 请你把我的行李 itu bagasi ya. Teman-teman kita sudah belajar ya. 请你把我的行李放上去. Taruh ke atas. Misalnya kadang-kadang kita di pesawat nggak bisa taruh sendiri, kita meminta tolong orang atau minta tolong si pramugarinya. Nah, 请你把我的行李放上去. Kalau taruhnya arahnya ke bawah, 放下去 ya, menaruh, meletakkan. Sama-sama artinya menaruh atau meletakkan, tinggal arahnya gitu ya. Mungkin teman-teman berpikir, aduh, satu kata menaruh doang mesti mesti lihat ya ke atas apa ke bawah. Ya itu itu memang ciri khasnya si bahasa Mandarin ya. Salah satu mungkin memang sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia gitu ya. Tapi bahasa Indonesia dibantu dengan taruh ke bawah atau taruhnya ke atas ya. Oke. 好，再来第5 nomor 5. Kalau taruh ke dalam, beda lagi. Kan tadi 下去 kan ke bawah, 上去 ke atas. Kalau ke dalam, 放进去. Ya, ada masuk gitu ya. 进去 itu masuk sebenarnya ya, taruh ke dalam ya, 放进去.
jinnya masuk. Sebentar. Yang jin de jin masuk ya, silakan masuk. Fang jin qu. Nah, kalau fang jin qu, izinkan saya taruh satu lagi di bawah ya. Kita ada fang jin lai. Nah, teman-teman, sebentar. Jin di sini artinya masuk. Misalnya, teman-teman suruh orang taruh barangnya ke dalam gudang. Ya, nah berarti ke dalam kan? Fang jin. Fang jin qu. Kalau posisi teman-teman menyuruh orang yang angkat barang ini menjauhi teman-teman. Jadi fang jin qu. Teman-teman, ya saya pakai tangan saya ya. 请你把这个东西放进去. Berarti saya suruh orang yang angkat barang ini menjauhi saya. Fang jin qu. Kalau saya posisinya di dalam gudang, terus saya telepon Pak Charles. Pak Charles, 请你帮我把我的东西放进. Saya posisi di dalam gudang dan saya suruh Pak Charles menghampiri saya. 请你把我的东西放进来，谢谢. Bawa masuk gitu ya, taruh masuk. Nah, di sini dua-duanya artinya taruh masuk. Terus kenapa saya kasih perumpamaan ke teman-teman pakai qu sama lai, sampai sini jelas. Jadi di sini qu sama lai dia adalah result ya, result. Tinggal kita lihat posisi orang yang ngomong gitu ya, sama-sama artinya taruh masuk. Nah, ini sama. Ini juga sama. Taruh masuk kalau kita artikan. Tapi berbeda arah gitu ya. Qu berarti menjauhi orang yang ngomong. Lai berarti mendekati orang yang ngomong. Saya kasih contoh lagi ya. Misalnya contoh saya lagi di ruangan kantor saya. Terus teman-teman ngantar AC. Saya lagi di ruangan kantor saya. Terus saya bilang, suruh orangnya masukin AC-nya ke ruang kantor saya. Jadi namanya fang. Suruh orangnya masukin ke ruang kantor AC saya. Yes, fang jin lai, betul. Ya, patokannya itu mendekati orang yang ngomong lai. Kalau menjauhi orang yang ngomong, kita suruh dia ke sana, berarti qu gitu ya. Gampang ya. Lai mendekati kita, qu menjauhi kita. Itu. Fang jin qu, fang jin lai, itu bedanya ya. Taruh masuk, tapi masuknya tergantung ya posisi orang yang ngomong. Saya lanjut dulu ya. Oke. Kelihatan dari jawabannya sih sudah dapat poinnya ya. Nomor 5. Si ganjing. Si ganjing, jadi si-nya kata kerja mencuci, ganjing bersih. Jadi hasilnya adalah dicuci, efeknya bersih ya, si ganjing. Ini banyak jadi contoh ya. Oke, nomor 6. Fang zai shafa shang. Ini format kalimat kita yang kedua ya teman-teman ya. Cucinya nggak bersih bisa jadi. Tergantung orangnya Pak. Ya, jadi maksudnya gini, kalau kita mau nyuruh orang cuci yang bersih ya, berarti perlu pakai si ganjing. Tapi kalau ya udah dicuci aja, orangnya ya sudah dicuci kan, nggak kasih perintah bersih kan gitu maksudnya Pak. Ya, jadi sedikit berbeda ya. Belum tentu ya orang cuci dan pasti bersih seperti itu. Oke, kalau yang suruh cuci bersih, ibaratnya kita penekanan tolong ya dicuci dengan bersih. Kayak kita bilang ke orang juga gitu ya. Oke, nomor 6. Fang zai shafa shang, taruh di atas sofa. Ini adalah format kalimat yang kedua ya. Teman-teman boleh lihat catatannya. Format kalimat pa yang saya berikan di luar dari buku. Fang zai shafa shang, taruh di atas sofa. Contoh kalimatnya, Mama, pa, pao pao, pao pao itu tas ya. Pao pao, fang zai shafa shang, taruh di atas sofa. Mama menaruh tas di atas sofa. Shafa itu translatean dari sofa. 再来第7 nomor 7, 还给我, kembalikan kepada saya. Teman-teman, ini format kalimat pa yang keberapa? Verb
plus K plus orang. Boleh dibuka catatan, nggak apa-apa, nggak perlu dihafal. Verb plus K plus orang. Ya, yang ketiga ya. Oke, 谢谢同学们。Thank you buat responnya. 谢谢同学们的反应。还给我, kembalikan kepada saya ya. 请你把钱还给我. Tolong kamu kembalikan uang saya gitu ya. 请你把钱还给我. Ini sih sopan ya. Nagih utang tapi sopan. Jadi tolong ya, kamu kembalikan uang saya ya. 请你把钱还给我。我现在要用, misalnya saya sekarang mau pakai, 我现在要用, saya sekarang mau pakai. Oke, 第八放件 tadi kita bahas ya. 放件什么什么里. Jadi gini, kalau teman-teman nggak kasih taruh masuk ke dalam apa, itu tadi ya, 放进去, 放进来, nggak kasih tahu masukin ke dalam mana. Kalau yang ini nomor 8, 放进衣柜里, taruh masuk ke dalam lemari baju. Karena ada si objeknya, ya kita langsung 放进什么什么, taruh masuk ke dalam apa. Ini formatnya kayak mirip-mirip dengan 放在, 放到. Kita ada 在 sama 到. Nah, ini adalah format tambahan lagi ya, 进. Makanya saya bilang kalau Pak kita mau bahas sih sebenarnya masih banyak contoh yang lainnya ya. Cuman saya stop dulu, saya kasih yang basic 5. Kalau teman-teman kuasaan 5 itu sudah saya kira bisa 60% ya dari contoh kalimat sehari-hari. Itu pakai 5 format yang saya kasih. 放进衣柜里. 老师, saya kalau nggak kenal 放进, saya taruh, saya pakainya 放到. Boleh nggak? Boleh ya. Kita ada format 在 sama 到yang di format kedua. Ya, teman-teman bisa buka lagi catatan. 放进衣柜里, taruh masuk ke dalam lemari baju. 哥哥让我把衣服放进衣柜里. Koko meminta atau menyuruh saya menaruh baju ke dalam lemari baju ya. 放进衣柜里. Sampai sini oke? 让 di sini artinya menyuruh, meminta ya. Kadang-kadang orang pakai 叫. Boleh nggak 叫? Boleh. 叫 itu dia lebih kalau kita bedakan ya antara 让 sama 叫 itu lebih kasar maksudnya. Jadi kalau teman-teman bilang, bos suruh kamu, kan gitu ya kalimatnya ya, bos suruh kamu bla bla bla. Nah, kalau kita ngomongnya yang halus itu adalah 老板让你什么什么什么。比如说，老板让你把这个东西拿给他。老板让你把这个东西拿给他。Artinya bos suruh kamu kasih barang ini ke dia, 拿给他。Nah, kalau kita pakai 叫, ya itu kesannya agak kasar ya. 叫 suruh sama artinya, cuma lebih halusnya kita pakai 让 ya. Jadi kalau mau lebih halus kita pakai 让 ya, menyuruh, meminta, menyuruh sama. Soalnya bahasa ya teman-teman ya. Kalau kita pakai 叫 terus orangnya lagi emosi, itu kesannya berbeda soalnya ya. Tapi kalau 让 karena sopan, dia lagi nggak senang pun dia nggak terlalu berasa negatif gimana. Kayak gitu sih teman-teman ya. Karena bahasa itu komunikasi. Jadi penting banget ya. Kalau misal memang kita ingat kosakata 让, ya sudah pakai 让 akan lebih sopan ya, menyuruh. Padahal sama sih artinya ya. Oke, silakan yang mau screenshot. Sesudah selesai kita akan lanjut ke berikutnya ya. Oh ya, saya rasa kita boleh ya latihan kalimat dari 5 kalimat di atas yang belum ada kalimatnya. Saya undang ya teman-teman untuk bikin kalimat. Kalau bisa volunteernya orang baru ya. Nggak apa-apa, nggak mesti yakin harus benar, baru tunjuk tangan ya. Jadi apa namanya? Kalau salah justru saya bisa lebih banyak lagi kasih penjelasan dan kasih tips ke teman-teman. Kalau sudah benar semua, ya sudah teman-teman, jadi terimanya yang sudah benar ya. Jadi enggak apa-apa, nggak usah dipikirin, oh kalau salah gimana, nggak apa-apa ya. Justru ini forum belajar. Kalau teman-teman mendingan salah di sini ya, tapi benarnya nanti di luar. Atau benarnya pas ngajarin anak, ponakan, dan segala macam kayak gitu ya. Oke, silakan 1 sampai 5 dibikin contoh kalimat dulu, baru kita lanjut ya sambil latihan bikin kalimat.
Ya, rang bisa artinya mengalah. Ya, Wiryani benar. Huruf Mandarinnya juga sama, tapi itu konteksnya beda ya. Mengalah ya. Satu cerita yang sangat terkenal yang bisa teman-teman kasih apa ya moral pendidikan ke anak-anak, yaitu ada dulu namanya Kongrung. Kongrung itu dia kecil, terus dia punya saya lupa ya berapa bersaudara, intinya dia anak paling kecil. Dan dia punya satu sifat moral yang bagus ya, ketika ayahnya suruh ambil buah pir di keranjang, dia mempersilahkan kakak-kakaknya untuk ambil dulu. Sehingga judul cerita itu jadi sangat terkenal ya, Kongrong Rang Li. Kongrong itu nama orang yang tadi saya cerita, anak yang kecil itu. Rang di situ artinya ngalah, li buah pir. Jadi itu jadi satu cerita yang sangat terkenal di mana masih kecil begitu tapi dia tahu semangat untuk ngalah yang positif ya teman-teman ya, maksudnya dia merasa ya sudah karena dia paling kecil jadi biar kokonya yang ngambil dulu ya. Nah cerita itu sangat terkenal dan dijadikan sebagai moral cerita untuk ngajarin anak-anak bahwa harus punya semangat itu ya, terutama ngalahnya lebih-lebih kepada yang senior, misalnya ke kakek nenek dan orang tua. Jadi biarkan orang yang lebih tua untuk ngambil dulu. Itu salah satu sopan santun yang sangat ditekankan di budaya kita ya, budaya orang Timur. Oke, saya lanjut dulu. Berikutnya kita akan bikin kalimat dengan hewan ya. Oke. Ya ada Bapak Jong Samkin ya. Oke, silakan Pak. Saya unmute. 早上好，老师。早上好，来第一个句子 kalimat pertama silakan Pak. 妈妈把两杯果汁喝完了。好，妈妈把2杯果汁喝完了。Baca mama yang kedua itu ringan. Jadi mama 把2杯果汁喝完了。Boleh sekali lagi Pak? 妈妈把2杯果汁喝完了。好，谢谢，很好，很棒，谢谢您Pak. Ya, 谢谢老师。 Bukan Ci. Ini saya hapus ya. Saya tulisin kalimatnya biar teman-teman bisa tambah kalimat-kalimat yang pakai Pak. Oke. Ya, 谢谢. Saya tulis dulu. Liang Bei Guo Zhi. Ini Z ya, teman-teman. Guo Zhi adalah jus buah. He wan le. Oke. Liang Bei artinya 2 gelas. 2 gelas jus buah. He wan le. Jadi mama menghabiskan 2 gelas jus buah. Ini BEI ya teman-teman ya. Oke, harusnya lebih jelas. Oke, kita lanjut kalimat kedua. Chi wan. Ada Stephanie, saya unmute. 你好，老师。你好，你好。来，请 silakan. Yang kedua. 爸爸把苹果吃完了。爸爸把苹果吃完了。Baca苹果nya P, baca PH ya. 再来一次好吗？爸爸把苹果吃完了。苹果啊。boleh ya, sekali lagi. 爸爸把苹果吃完了。很好, formatnya juga sudah benar ya, 很棒. Berarti sudah ngerti. 谢谢 Stephanie, 再见。再见，老师。再见。苹果吃完了。Jadi cara dihabisinnya pakai makan sehingga kita pakai 吃完了. 谢谢. Oke, tidak ada yang tunjuk tangan lagi. Kalau tidak ada berarti saya bebas ya, kasih kalimat ya. Ada yang mau coba lagi? Silakan teman-teman. 爸爸把苹果吃完了。苹果ini apel ya. Apel. 苹果 P baca PH ya. 苹果吃完了。
Oke, 好的。Ibu Maria ya. Oke, Ibu Maria saya unmute. 你好，老师。你好，来看第3个句子 kalimat yang ketiga silakan. 第二，老师。哦，你要第2。哎呀，好的，可以，呀boleh。早点，爸爸和爸爸把喝咖啡吃完。 Oke. Kalau yang kedua kan makan, jadi ibu mesti pilih makanan yang dimakan gitu maksudnya. Habisinnya caranya makan. Kalau kafe kan kopi ya, itu cocoknya yang pertama. 呀，对不起，老师。呀，第二，早点，爸爸把炒面和吃完了。 Oke, 好, bentar ya Ibu, saya tulisin dulu ya. 昨天, ya, Ibu ada tambahkan keterangan waktu ya. 昨天, Papa, 把面 ya, mie ya maksud Ibu ya. Ya. 把面吃完了. Formatnya juga sudah benar ya. 把面吃完了. 很好. Boleh sekali lagi? 早点，爸爸把面吃完了。 很好, formatnya juga sudah benar. 谢谢老师。 Posisinya juga udah benar. Ya, 不客气，很好。再见。再见. Ya, jadi sudah bagus. Ya, mien itu adalah mie. Posisinya juga sudah benar ya. Karena makanan jadi kita pakai 吃完 ya, 吃完. 昨天 itu kemarin.昨天 Papa 把面吃完了. Jadi kemarin Papa habisin mie-nya gitu ya, menghabiskan mie yang ada. Papa 把面吃完了. Oke, 第3个, yang ketiga. Oke, Wiriani silakan. Yang ketiga, 拿起来. 弟弟把跌倒的玩具拿起来。 mainan yang jatuh ya, itu kita akan bilang 掉下. 跌倒 itu orang ya. 没关系, nggak apa-apa. Itu cuma penggunaan kosakata, tapi formatnya sudah benar. Bagus ya, 很好. Bentar ya. 弟弟把掉下的玩具拿起来。拿起来，很好，谢谢. Udah bagus. Lafalannya juga sudah bagus. 谢谢你，很好，很棒。谢谢老师。不客气。 再见. Teman-teman silakan di screenshot dulu. Saya mau hapus ya, biar saya tulisin kalimat yang ketiga. Jadi kalau tietau itu untuk orang, jatuh untuk orang. Kalau jatuhnya untuk barang, kita bilang tiaoxia. Sedikit berbeda ya. Jadi nanti teman-teman bisa bedain, oh jatuhnya orang apa benda ya. Mungkin saya tulisnya di share screen aja ya, biar lebih enak. Ini benar-benar terbatas ya. Oke, sudah. Kalau sudah, saya ganti file dulu, biar saya tulisin kalimat yang ketiga. Berapa banyak contoh kalimat pa? Ada 30 nggak teman-teman? Dari kemarin kita bahas. Dan rata-rata sih sehari-hari ya. Semoga bisa kepake ya teman-teman ya. Oke. Halo, Ma? Sudah? Yuk, ada ya 30 ya. Oke. Nah, itu sih teman-teman ya. Teman-teman kalau mau memperbanyak lagi dan mau mantapin sebenarnya boleh bikin-bikin contoh kalimat sehari-hari, nggak usah kemana-mana ya. Misalnya sehari-hari lagi nyetir, terus saya lagi ngapain. Nah, teman-teman boleh ya bikin kondisi itu pakai bahasa Mandarin gitu. Jadi nanti berasa kepake, oh sehari-hari kepake ya. Terus begitu misalnya ada yang bingung, nah kan bisa jadi satu pertanyaan, kalau kalimatnya begini, saya bikinnya begini benar nggak ya? Nah itu, jadi
menurut saya sih belajarnya lebih fun dan lebih merasa kepake itu begitu ya, daripada kita bikin kalimat yang kayak kemana-mana politik segala macam. Nah mendingan sehari-hari lagi nyetir, oh kalimat ini kalau bahasa Mandarinnya gimana ya, dengan kosakata yang ada saya susun-susun nih, ternyata kaju itu kayak macet gitu ya, aduh kayaknya agak aneh ya kalimatnya ya. Ya sudah, itu yang jadikan pertanyaan, sehingga teman-teman sehari-hari itu kalimatnya banyak gitu, maksud saya sih ya. Jadi nggak usah harus kemana-mana gitu. Kayak tadi Wiriani kan bagus ya sehari-hari. Terus yang tadi sebelumnya juga bagus, ada Bu Maria, ada Stefani, ada Pak Jong Seokin ya. Oke, kalimatnya yang tadi nomor 3 ya teman-teman ya. Oke. Titi, Pak, Tiao Xia de Wanju. Sebenarnya objeknya adalah mainan, wanju. Cuman Wiriani tambahkan, jadi ini kayak pengembangan dari si objek, tiaoxia artinya jatuh untuk barang ya. Kayak mangga jatuhnya dari pohonnya, berarti pakai tiaoxia ya, benda, barang. Benda atau barang. Tiaoxia de wanju 拿起来. Ya, jadi adik laki-laki mengangkat mainan yang jatuh. Ya, wanju ini mainan. 弟弟把掉下的玩具拿起来. Nah, kalau tadi jatuh untuk orang adalah 跌倒. Nah, 跌倒. Jatuh untuk orang atau manusia. 我把跌倒的老爷爷扶起来. Ya, karena ada contoh, saya tambahkan kalimat ya. 我把跌倒的老爷爷, 老爷爷 ini kakek tua. 老公公 boleh nggak? 老师 boleh. Karena ini cuma sebutan kakek, mau kita panggil yeye, mau pakai kungkung, itu enggak masalah ya. Nah, 我把跌倒的老爷爷扶起来，扶起来 itu mapah ya. Jadi kan dia jatuh, jadi kita bantu angkat gitu ya. 我把跌倒的老爷爷扶起来，扶起来 itu bantu angkat ketika orang jatuh, namanya 扶起来. Dipapah, benar nggak teman-teman? Bahasa Indonesianya. Memapah. 对吗？我的英文对吗？ Bahasa Indonesianya benar? Memapah. Benar ya. Memapah. Menuntun ya, menuntun tapi lebih karena dia jatuh ya, memapah. Agak jarang kepake ya. Takutnya bahasa Indonesianya bukan bahasa Indonesia yang benar. Oke, 我把跌倒的老爷爷扶起来. Jadi berbeda antara jatuh untuk barang sama jatuh untuk manusia. Oke, 再来我们看一下第四个。第四个是放下去是吗？ Oke, 放下去。Oke, Ibu Kenija, silakan Ibu, saya unmute. Hmm, 可以吗 Ibu? Saya sudah unmute ya. Oke, 可能讯号不好, mungkin sinyal nggak bagus. Oke, nggak ada lagi yang lain, nomor 4. Oke, kalau gitu saya saja ya, atau ada yang chat di chat? Ya, 没有. Oke, 谢谢 ya responnya ya. Ini saya baru baca. 对对，好，memapah. 好，ada lagi? Tidak ada. Oke, Pak Jong Seokin masih tunjuk tangan ya. Oke, saya unmute ya Pak. Oke, mungkin sinyal ya sudah apa-apa. Ada yang chat ya, saya ambil dari chattingan saja. Ini Pak Chung Pao
放下去一下。放下去不用一下呀，tidak perlu 一下，cuman 你把的中包，把 Charles 的中包是什么？Ya, saya pakai kalimatnya Pak Charles, cuma saya lagi tanya ya, 的中包是什么？ Oh, heavy bag. Heavy bag itu kita buyung te ya. Jadi ni pa. Tadi ni ya, benar nggak? Ya, ni pa. Zhong bao guo. Bao guo itu parcel atau bingkisan ya. Bungkusan, bao guo. Zhong ni berat. Kalau mau te pun te-nya di sini, zhong de bao guo, tapi nggak perlu. Karena satu tambahan buat teman-teman, kalau misalnya kata sifatnya cuma satu, ya zhong itu berat. Ini kata sifat, adjektif. Ya, maksudnya bungkusan atau bingkisan yang berat itu pakai zhong bao guo. Zhong de bao guo 也可以呀，zhong bao guo 放下去。taruh ya, 放下去。Kalau dia kata sifatnya cuma satu itu maksudnya satu huruf kayak gini, kadang-kadang nggak usah pakai te ya, tidak perlu ya. Zhong bao guo langsung jadi satu frase ya, parcel atau bungkusan yang berat taruh ya. Ya udah kamu taruh ini bungkusan yang paling berat yang kamu pegang gitu maksudnya ya. Nih 把重包裹放下去 boleh pakai 请 silakan ya. 请你把重包裹放下去 tolong atau silakan kamu taruh bingkisan yang berat. Nah, taruh ya, 放下去 taruh bingkisan yang berat ya, bungkusan yang berat. Oke, Pak Charles udah benar formatnya, cuman tadi kosakata saja ya. Oke, 再来是第5 nomor 5 itu apa ya? 洗干净. Oke. 洗干净 boleh kalau ada yang tunjuk tangan. Oke, ada Ibu Kenija ya, tadi sinyalnya mungkin ya, saya unmute ya Ibu. 现在可以吗? Sekarang bisa? Nomor 5, 洗干净. Ya, 老师。 Ya, oke. 老师。 Silakan, 你好，你好。请yang kelima Ibu. 洗干净。老师让同学们把书包放在外面。oke. 因为要考试了。好, kalimatnya benar ya. 老师让同学们把书包 Nah, ini pengembangan dari pa ya, sudah nggak simple kayak di contoh format ya. 把书包放什么？放在外面。放在外面。好。Nah, terus tambahan infonya adalah 因为要考试了。好, ini formatnya sudah benar. 谢谢您, Ibu Kenija. 谢谢老师。不客气，不客气。外面因为要考试了。Oke. Tapi ini adalah contoh 放 ya, taruh 因为要考试 sebentar. Ini dulu. Berarti ini adalah contoh kalimat 放 ya. 放在外面, 外面 itu luar, taruh di luar. 让 tadi menyuruh. Terus 书包 berarti tas ya, tas buku, tas sekolah. 因为要考试, 因为 karena. 要什么什么了 artinya akan ya. Ini ada satu frase 要什么什么了 karena akan 考试 apa? Ujian ya. Ujian, karena akan ujian. 很好, formatnya juga sudah benar, sudah bagus. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang ya ini sudah pengembangan ya, subjeknya ada banyak, maksudnya ada 老师, terus ada 同学, ada 书包. Nah, urutannya adalah 老师 menyuruh
teman-teman gitu ya, murid-murid maksudnya ya, 同学们把书包放在外面. Nah, formatnya tetap sama ya. Ini akan jadi satu kesatuan ya, artinya subjek. Terus pa, habis itu 书包，然后书包 kan objek, 放在什么什么，放在外面ya. Jadi format basicnya tidak berubah teman-teman, tinggal pengembangan. Tadi kayak ini juga pengembangan dari si objek ya. Oke, 好，很好。Ada lagi yang mau kasih saya contoh terakhir si kancing boleh? Saya coba lihat ya yang tunjuk tangan. 谢谢 Ibu Kenija, 再见。谢谢老师。 不客气，很好. Formatnya sudah benar ya. Saya lihat kalimat begini juga senang ya, happy ya. Berarti teman-teman sudah pintar-pintar. Oke, Ibu Irene ya, saya unmute. Silakan Ibu, si kancing. 老师好。你好。现在我们要洗我们的手。现在我们把我们的手洗干净。好，可以benar dan formatnya sudah benar ya. Teman-teman saya balik dulu ke halaman kedua, lanjut dulu ya. Jadi 现在 ini yang contoh kalimat kelima ya. 现在我们 gitu ya Bu ya. Ya, maksudnya saat ini pandemi kan kita harus cuci tangan terus. 现在我们 silakan Bu dilanjutin. Pak, 我们的手洗干净。好，很好。Ini formatnya udah benar ya. 把我们的手洗干净。Ya, 很好. Ibu sudah paham formatnya, sudah dapat juga ya susunan yang benarnya. 很好。谢谢您 Ibu Irene. Ya, 不客气。Terusin Ibu dibikin latihan-latihan kalimat yang seperti ini. Saya yakin ya dengan latihan begini sih mungkin setengah tahun saya rasa bisa ngomong sih harusnya ya dengan teman-teman menguasai banyak kalimat. Karena nanti itu akan muncul sebenarnya kalau sering dilatih. 现在我们 saya izin ya Bu tambahkan kalau memang kondisinya mau maksudnya pandemi berarti 现在我们要 常常 apa itu 要常常 saya tambahkan 现在我们要常常把我们的手洗干净 ya perlu sering-sering 谢谢Pak Charles ya karena konteksnya mau bilang oh sekarang kan pandemi ya jadi kita harus rajin ya cuci tangan dengan bersih maka teman-teman boleh tambahkan 现在我们要常常把我们的手洗干净 tips yang tadi saya berikan ke teman-teman, waktu teman-teman mau tambahkan kata-kata tambahan di format basic, kepake nggak? Nih, teman-teman lihat ya, ciri-cirinya, ya, 现在kan keterangan waktu, oke, ya kayak 昨天gitu ya. Nah, terus 我们 subjek, habis subjek kita tambahin tambahan ya, 要常常把我们的手洗干净. Format basicnya masih tetap. Sampai sini oke? Lebih paham lagi dengan contoh kalimat yang sangat banyak ya, saya rasa bisa 40 kali ya. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman paham ya. Supaya nggak akan ada keluhan, aduh ini Pak ya, sudah tidak ada arti, tapi lumayan nih, maksudnya apa? Jadi minimal lah ya, minimal basic-basic dalam kalimat sehari-hari kepake, teman-teman bisa memakainya atau menggunakannya. Oke, sip ya. Sampai sini silakan yang belum screenshot, ini sudah nomor 5, terus yang sebelumnya sudah, kalau belum saya balik dulu, karena saya akan ganti file ya. Oh ya, ada PR ya, oke Pak. Ini silakan, sudah, halaman, saya ganti ya ke halaman tadi, mungkin ada yang belum sempat screenshot, sambil saya tunggu, kita akan balik dulu ke, 现在几点了? Oh, saya pikir masih jam 10-an ya.
Oke, 好吧, pantas ya Pak Charles bilang kita ada PR. 好的, kalau gitu kita lanjut ke PR dulu ya. Ya, 对不起，我不觉得时间过得那么快呀, saya nggak merasa ya. Oke, 好吧. Ini sudah? Oke, kalau sudah, ini saya keluar dulu. Terus kita akan lihat PR ya. Kan isi作业, nggak apa-apa. Kita lihat dulu ke PR. PR. Kan isi PR-nya ada di ini bukan. Nomor 42. 对吗? 42. Oke, benar ya. Oke, teman-teman, ini kemarin hari Sabtu kita ada bahas ya. Jadi yang baru ikut di hari Minggu nggak apa-apa, silakan dicocokin kunci jawabannya. Chang ya. Ingat kalau CH bacanya ada angin ya, sebutan saya ada angin. Chang perlu ada angin ya supaya pronunciation-nya bagus. Dan ini nada 2. Sambil saya jelasin teman-teman screenshot ya. Jadi sambil teman-teman screenshot saya tunggu sambil saya jelasin untuk refresh. Chang itu adalah panjang. Panjang. Kalau teman-teman lupa, teman-teman pasti ingat ya Changcheng. Changcheng itu adalah tembok Cina. Panjang banget ya, panjangnya panjang banget ya. Nah, Changcheng, Chang bacanya ada angin. Nah, kalau yang kedua, Chang sama ya, nadanya sama, cuman huruf Mandarinnya berbeda. Teman-teman bisa lihat ya. Chang yang kedua adalah mencicipi. Chang. Terus Chang yang ketiga, nadanya juga sama. Jadi, begitu teman-teman bisa baca yang pertama ini dengan benar, oke. Yang pertama ini dengan benar, maka bisa baca kedua dan ketiga dengan benar. Kenapa? Karena nadanya sama, bunyinya sama, gitu ya. Itu kelebihan Hanyu Pinyin menurut saya. Jadi begitu teman-teman bisa baca satu dengan benar, kalau ini sama, teman-teman pasti bisa baca. Jadi simple ya, polanya dikopas juga. Nah, cuman at the end, selalu saya bilang teman-teman, terakhirnya teman-teman perlu mengenal huruf Mandarin. Nggak perlu tulis ya, nggak perlu ketakutan nulis, kita bisa ketik. Ketiknya kuncinya di mana adalah teman-teman sudah bisa Hanyu Pinyin Chang CHANG. Dia akan muncul 3 huruf ini. Tinggal lihat yang panjang yang mana, yang mencicipi yang mana, yang sering yang mana. Tadi barusan kita ada kalimat perlu sering-sering ya kan? 要常常把我们的手洗干净，就是这个常 sering. Huruf Mandarinnya yang sampingnya ya. Oke, 再来第4是唱歌 bernyanyi. 唱歌 唱 4 ke 1. Silakan sudah selesai screenshot. Saya boleh lanjut. Halo, Ma. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, teman-teman boleh lihat lagi. Chang, kalau ZH itu tidak ada angin, bersih ya. Teman-teman sekali lagi saya ingatin, H itu adalah karena lidahnya diangkat ya. Jadi ZHANG bacanya C, C-nya tidak ada H, tidak ada angin, bersih. Zhang, 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 3 ya, turun. Zhang, 4 ditekan. Zhang, 5 pendek dan ringan. Kalau selembar kita akan bilang yi zhang zhi. Selembar kertas. 一张纸, 纸 ini kertas. Oke. Nah, karena meja itu bentuknya lembaran, 对不起, 一张. Meja itu karena bentuknya dia bidang, selembar, jadi kata bilangannya juga pakai zhang yang ini ya. 一张桌子 artinya sebuah meja. Ya. Terus kertas sudah pasti lah ya selembar. Apalagi yang selembar ya. 一张照片. Apa itu 照片 teman-teman?
Ya, picture, gambar ya, foto. Foto ya. 谢谢同学们ya. Jadi sekalian ya, teman-teman tahu selembar, tahu juga oh dia dipakai untuk kata bilangan apa. Foto udah pasti, kertas sudah pasti. Sama tambahan 桌子. Penjelasannya adalah karena dia lembaran gitu ya. 一张桌子. Ya, 钱 uang juga pakai lembar. Cuman karena 钱 dia punya kata bilangan sendiri ya Pak. Misalnya 3 kuai, 4 kuai, atau kayak kita rupiah gitu ya, 1,000, 2,000, 3,000, 1,000, 2,000, 3,000. Sehingga dia jarang kita pakai zhang, kecuali kita bilang, 给我3张1,000吨. 给我3张1,000吨. Ya, pakai zhang. Kenapa? Artinya, tolong kasih saya 3 张, 3 lembar, 1,000 吨. 3 lembar yang 1000-an gitu maksudnya ya. Benar. Uang karena lembaran pakai zhang. Oke, sambil saya lanjut. Wenchang adalah artikel. Wen 2. Kalau 2 itu nggak naik gantung di atas ya. Wenchang. Kalau nada 1 datar, terus sepanjang bahu kita. Artikel. Wenchang. 再来是长大. 长大 adalah tumbuh besar. Grow up ya. Teman-teman boleh lihat huruf Mandarinnya itu sama ya. Jadi huruf yang ini, saya ada tulis di samping ya teman-teman. Tadi sebelumnya kita bahas ada chang, teman-teman boleh lihat filenya. Itu sama tulisannya. Nah begitu sih misalnya contoh teman-teman ketemu hurufnya chang. Nah kalau misalnya ketemu ini tidak ada Hanyu pinyin, ini akan otomatis baca chang cheng. Karena Changcheng udah pasti tembok Cina pertama. Yang kedua, Cheng ini kota. Chang panjang, kota yang panjang sebenarnya ya. Cuma kita artinya tembok raksasa, tembok Cina. Ya memang sebenarnya itu fungsinya sebagai kota sih. Zaman perang dulu ya. Nah terus karena sudah tidak perang lagi, ini jadi peninggalan sejarah. Dikatakan tembok karena bentuknya tembok ya. Changcheng. Nah, tapi kalau teman-teman ketemu huruf Mandarin 2 ini, maka otomatis huruf ini akan bacanya zhang. Zhangda artinya tumbuh. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dari artinya kelihatan kalau tumbuh kita harus baca zhang. Zhangda. Kalau dia panjang harus baca chang, panjang ya. Jadi dari konteks kalimat kita tahu oh ini artinya panjang. Jadi saya harus baca chang. Ini artinya tumbuh, bertumbuh, ya, grow up. Saya harus baca zhang. Zhang da le, Didi zhang da le, adik laki-laki sudah tumbuh besar. Pakainya ZHANG, nada 3, zhang da. 再来第4, yang keempat, 结账, minta bil ya. Ini ada di lesson berapa? Saya lupa, di modul 2 kayaknya ya. 结账itu minta bil. Kalau bahasa sehari-hari ada orang bilang maitan, benar nggak? Maitan ya. Boleh. Kalau 结账 ini bahasa resmi. Kalau maitan itu bahasa gaul ya. Nah, 结账. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya rasa sudah ya. Sambil saya jelasin mungkin teman-teman sudah screenshot semuanya. Saya boleh lanjut ke nomor 44. Maitan 不是 BAN Pak. Ini izinkan saya untuk hapus yang di bawah ya. Sudah ya, sudah semua? Ya, saya hapus ya. Kalau teman-teman masih ingat cerita, jadi sebenarnya ya, harusnya ini. Nggak apa-apa ya, sambil cerita. Jadi teman-teman tahu kenapa ini jadi maitan gitu ya. Terus harusnya bacanya begini. Harusnya bacanya saya garis. Mai ini artinya kubur. Mengubur, kata kerja. Tan ini adalah nota. Jadi saya panggil si pelayan, saya bilang harusnya bacanya maitan. Cuma maitan kan kayak enggak terlalu smooth gitu ya. Makanya mereka itu bacanya maitan dan ditulisnya adalah mai beli. Padahal huruf sebenarnya ini maitan. Kenapa disebut kubur nota? Ya maksudnya minta bil supaya saya
kubur itu maksudnya saya cover gitu loh. Saya cover, saya mau bayar, itu maksudnya ya. Nah, tadinya ini teman-teman ya, harusnya maitan yang benarnya. Cuman karena dia bacanya itu maitan gitu ya, 2, 1. Nah, terus ini sebenarnya orang-orang daerah selatan kayak Guangzhou, Shenzhen gitu ya, sehingga mereka mempelesetin jadi maitan, sehingga ditulisnya jadi mai beli, tan artinya nota ya. Beli nota ya, ini tulisannya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang baca maitan, benar nggak? Benar. Nah, yang populernya malah ini, maitan. Fuyuan, maitan. Oh, jadi mainnya ada 3 karena hurufnya diplesetin yang ini. Yang EYD yang benarnya adalah ini ya, jiezhang. Oke, halo Ma. Sudah? Silakan yang mau screenshot. Tan artinya nota ya, list. Halo, sudah? Oke, kita lanjut. Berikutnya nomor 44, kita ada ti. Ya, jadi seperti yang kemarin saya bilang, ta. Ya, kita bacanya THA, tapi tulisnya dia. Ta, TA ya. Jadi bacanya memang ada H, tapi tulisannya nggak akan. Di bahasa Mandarin nggak akan ada begini, pinyin ya. Terus nggak akan ada begini. Lupakan saja ya. Jadikan patokan juga. Begitu ti, ya sih, Laoshi ada H. Saya kepengen banget ya mau tulis THI. Ingat kata-kata saya tidak akan ada beginian. Yang ada H cuman apa? Cuman ada ZH, CH, SH. Itu dong. Yang maksudnya konsonan plus H ya. Yang lainnya nggak ada. Meo. Iya, meo. Nggak ada. Jadi nggak akan ketukar-tukar lagi. Sehingga misalnya ta tidak akan tulis THA. Ti tidak akan tulis THI ya. Oke, yang ada H cuma ini, dan tanda H itu juga bukan karena dibaca ada angin, bushi, karena lidahnya diangkat ya. Oke, kita lanjut. Tangga itu adalah low ti tangga ya. 再来手提包 handbag. 手nya tangan, ti artinya ngangkat. 包 bag. 手提包 handbag. 再来 pertanyaan, 问题, ti-nya 2 ya. 问题. Kalau topik utama kita barusan lewat ya di pelajaran sebelumnya, 主题 topik ya, topik seminar. 主题, 主-nya 3, 主题. 再来 badan kesehatan, 身体 ya, 身 ada 1, 体 ada 3, 身体. Terakhir, menendang sepak bola, 踢足球, 踢足球, menendang sepak bola atau bola kaki. Oke, teman-teman, ini sudah di screenshot. Halo, oke. Kalau gitu, ya kita ada 2 PR kalimat ya. 2 PR kalimat. 我们看一下吧. Kita lihat ya, sebentar. Oke, saya ganti dulu warnanya. 41. 41 di minggu sebelumnya sih, Ibu. Ya. 41 itu, ya boleh lihat rekaman sebelumnya juga ya. Ini. Kalau mau di screenshot silakan. Ya. 好。Sudah ya Ibu ya. Oke, saya lanjut dulu kalimat ya, ada 2. 肚子饿了吗? Sudah lapar? Ya, sorry. Ya, silakan kita bahas dulu. 常说汉语老师需要学恒心不断的练习和 kalimatnya apa, teman-teman? Silakan di chat. Xue Hanyu 需要
恒心和不断的练习. Saya rasa benar semua lah ya. 常 ya, CHANG. 常说学汉语需要. Kalau ini dan ini tukaran tempat tidak masalah. Nggak apa-apa ya. Mereka itu sejajar. Jadi boleh 不断的练习 baru 恒心 atau 恒心 baru 不断的练习. Oke, saya lihat settingannya masuk benar semua ya. 常说学汉语需要 ya, sering berkata belajar bahasa Mandarin butuh konsisten ya. 恒心 itu konsisten dan tidak putus-putusnya berlatih. 不断的练习, teman-teman saya ada kemarin bilang te-nya kita pakai te yang mana? Masih ingat? 不断 itu tidak putus, adjektif. 练习 adalah kata kerja, verb. Sehingga teman-teman silakan buka catatan. Pakai itu yang mana? 练习 latihan, itu kata kerja. Oke, sambil buka catatan ya, saya jawab dulu nomor 2. Nomor 2, izinkan saya untuk tulis di atas ya, di bawah itu agak sempit. Nomor 2 adalah 穿的今天妈妈要去很漂亮，她座谈会参加. Nah, kalimat kedua kita susunnya seperti apa? 今天妈妈穿的很漂亮，koma, 他 ada他 kan ya, oke, 他要 ada 要 oke, ada 要去参加座谈会 oke, 座谈会. Teman-teman, kalau kalimatnya teman-teman 今天妈妈要去参加座谈会, jadi ini dulu gitu ya. Baru 她穿得很漂亮, itu juga boleh. Karena ini dua kalimat yang saling mandiri sendiri ibaratnya ya. Jadi boleh mau ngomong yang apa duluan itu tidak masalah. Yang penting susunannya harus begini ya. 要去参加座谈会, terus 妈妈穿得很漂亮. Nah, kalau yang kebalik kan berarti 今天对不起，今天妈妈要去参加座谈会，她穿得很漂亮, boleh ya. Nah, te-nya pakai yang mana? Oke, saya lihat settingannya teman-teman ya. Ya, kalau yang ini pakainya 双人的. Kenapa? Karena cuannya kata kerja, 漂亮-nya ada komplimen atau kata sifat ya, 双人的, 很好. Kalau yang tadi te-nya pakai yang mana? Saya lihat dulu, saya scroll. Oke. Ayo buka catatan lagi. Ya, putuan ini adjektif, tidak putus-putusnya ya. Kemarin saya udah jelasin. 练习 latihan ini adalah verb. Apa sih yang ditaruh di depan verb? Oke, catatannya mau cari ini ya, agak susah ya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman boleh cocokin lagi ke catatannya ya. Te yang ini adalah te yang ini. 图也的 ya, 图也的. Karena depannya adjektif, belakangnya adalah verb ya. 不断的练习，高兴的说，apalagi ya, 开心的走 dengan happy berjalan gitu ya, 高兴的说 dengan senang berkata, dengan latihan dengan tidak putus-putusnya gitu ya. Tidak putus itu adjektif, 练习 adalah verb. Teman-teman boleh lihat lagi ya, te yang ditaruh di depan verb adalah te yang ini ya. Kalau ini di belakang verb, 穿 kan kata kerja, verb. Ya, taruhnya di belakang makanya pakai 双人的. 大声的叫 ya, 大声的叫 ya, 大声 声-nya pakai sheng Ibu Wiriani ya.
大声 pakai eng ya, 大声的叫, berteriak dengan keras ya, 大声的叫. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya pikir sambil kita review yang mana ya. Nah, nggak apa-apa, nanti boleh buka lagi catatannya. Sudah di screenshot? Tapi susunannya sudah benar semua ya. Jadi saya rasa dengan latihan kalimat teman-teman hasilnya benar, harusnya sih sudah sangat maju ya, 已经很进步了. Oke, kita akan bahas lagi selanjutnya di minggu depan ya. 谢谢同学们，祝大家周末愉快。谢谢班长，再见，拜拜。谢谢老师，老师再见。再见。谢谢老师。谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长。